Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! 1486 Kaisar Naga dari masa lalu. Di lantai atas perpustakaan, Zhao Feng mempelajari rahasia istana yang murni. Ini termasuk prestasi leluhur pendiri istana yang murni dan peristiwa lain dalam perkembangan dan sejarahnya yang sangat sedikit orang yang tahu. Nenek moyang pendiri istana yang murni adalah Dewa Langit Ketiga. Istana yang murni pada saat itu sangat makmur, tetapi sekarang sedang menurun. Ada juga catatan rinci tentang mengapa istana yang murni menurun. Itu karena musuh dari orang yang merupakan guru istana yang murni pada saat itu datang untuk menemukannya. Zhao Feng mempelajari setiap insiden ini. Mungkin ada petunjuk tentang Heaven Mending Rache yang tersembunyi di dalamnya. Setelah itu, Zhao Feng mempelajari insiden besar yang telah terjadi di sekitar istana yang murni sepanjang sejarah, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Oh, benar, dunia rahasia sebelumnya. Zhao Feng tiba-tiba teringat reaksi yang dia peroleh dari energi primal chaos di God altarnya ketika meninggalkan Taman Surgawi. Pada saat itu, dia kebetulan memperhatikan dimensi pelatihan di dekatnya. Informasi tentang dimensi pelatihan istana yang murni. Zhao Feng dengan cepat menemukan buku-buku yang berisi informasi ini dan mulai membacanya. Istana yang murni memiliki 13 dimensi pelatihan yang ditargetkan pada murid dari berbagai tingkat. Tujuan utama dari dimensi pelatihan adalah untuk mengasah murid dan meningkatkan kemampuan mereka. Dimensi rahasia naga kuning, salah satu dari 6 dimensi rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri istana yang murni, menargetkan murid-murid di bawah tingkat dewa kuno. Zhao Feng dengan cepat menemukan dimensi rahasia yang dia lihat sebelumnya. Dimensi rahasia naga kuning adalah untuk mereka yang berada di bawah level dewa kuno. Itu tidak terlalu berbahaya, tetapi tercatat bahwa beberapa keajaiban dewa sejati dari istana yang murni telah mati di dalamnya. Eselon atas menyelidiki insiden ini. Ada banyak kasus di mana kematian tersebut hanya karena kecelakaan atau perkelahian, namun ada juga banyak kasus yang penyebabnya tidak diketahui. Zhao Feng mempelajari informasi dari semua dimensi rahasia lainnya dan memastikan bahwa dimensi rahasia naga kuning adalah yang paling mencurigakan. Tetapi Zhao Feng tidak segera menarik kesimpulannya, dia terus mempelajari informasi. Keesokan harinya, Zhao Feng memutuskan untuk secara pribadi mencari informasi di halaman istana yang murni. Zhao Feng bahkan memutuskan untuk menanyai para murid yang telah memasuki dimensi rahasia naga kuning sebelumnya. Karena dia ditemani oleh penegak dan tetua istana yang murni, semua murid menjawab pertanyaannya. Di wilayah murid sekte dalam di istana yang murni, seorang tetua berjubah emas melihat wajah Zhao Feng. Dia langsung meringis dan mencoba bersembunyi. Bagaimana mungkin dia, dan dia bersama dengan penegak hukum dan tetua istana yang murni? Tetua berjubah emas tertegun, ekspresinya agak linglung. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan kembali waktunya di zona benua. Pada saat itu, dia adalah eksistensi yang mempesona, demigod terkuat dari zona benua, Kaisar Naga Demigod. Namun, gelarnya yang terkuat direnggut oleh Zhao Feng, dan aula Kekaisaran Agung di mana dia menjadi bagian dari dirinya memiliki status terguncang karena aula para dewa Zhao Feng. Setelah mencapai alam dewa kuno yang sunyi, Kaisar Naga Dewa Sejati menyia-nyiakan hampir 10 tahun sebelum akhirnya berhubungan dengan leluhurnya. Dia memasuki istana yang murni, di mana, di bawah perawatan leluhurnya, dia dengan rajin berkultivasi. Dia saat ini adalah dewa sejati peringkat 4. Dia berharap Zhao Feng mungkin lebih kuat darinya sekarang, tetapi dia tidak berharap bahkan para penegak dan tetua istana yang murni memperlakukannya dengan hormat seperti itu. Bahkan jika dia menggunakan hubungannya dengan leluhurnya, dia tidak akan mampu mengancam Zhao Feng. Dia tidak mau menerima ini. Malam itu, Kaisar Naga Dewa Sejati pergi mencari leluhurnya. Leluhur ini memiliki status penting di istana yang murni dan merupakan dewa kuno peringkat 8. Leluhur, apakah Anda ingat Zhao Feng yang saya sebutkan sebelumnya? Kaisar Dewa Naga Sejati dengan lembut bertanya. Seorang tetua dengan rambut layu duduk di platform yang ditinggikan menganggukkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia telah mendengar Kaisar Naga berbicara tentang ini sebelumnya, tetapi ini adalah musuh dari zona benua dan tidak terlalu menjadi perhatiannya. Aku baru saja melihatnya di istana yang murni,
tetapi dia seharusnya tidak menjadi anggota istana yang murni, dan dia bahkan tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan penegak hukum dan tetua. Kaisar Dewa Naga Sejati menceritakan semuanya. Penegak dan penatua, Zhao Feng. Penatua membuka matanya, sedikit kebingungan di wajahnya. Dia baru-baru ini mendengar bahwa istana yang murni telah menerima tamu terhormat bernama Zhao Wang. Hari ini, dia juga melihat Zhao Wang. Tetapi cucunya mengatakan bahwa orang dengan penegak hukum dan penatua disebut Zhao Feng. Dan penyebutan Zhao Feng menyebabkan tetua itu memikirkan kembali rumor terbaru tentang mata dewa ke-9, Zhao Feng. Anda mengatakan bahwa orang dengan penegak dan penatua hari ini disebut Zhao Feng? Tetua itu tiba-tiba berdiri, matanya berkedip dengan cahaya tajam. Seseorang yang sangat muda dengan kultivasi dewa-dewa dan kekuatan luar biasa benar-benar sangat mengejutkan. Bahkan di Tanah Suci, ini adalah pemandangan yang langka. Saya tidak mungkin salah, meskipun penampilannya sedikit berubah dari sebelumnya, dia pasti Zhao Feng. Kaisar Dewa Naga Sejati dengan tegas menyatakan. Bahkan jika dia gagal mengenali Zhao Feng, dia tidak akan pernah gagal untuk mengenali kucing pencuri di sisi Zhao Feng itu. Kaisar Dewa Naga Sejati baru-baru ini mendengar bahwa ada kucing yang sangat istimewa di sekitar istana yang murni, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya, jadi dia tidak menghiraukannya. Mulai sekarang, kamu tidak boleh membicarakan masalah ini dengan siapapun, kata orang tua itu dengan tegas. Mengapa? Kaisar Naga Dewa Sejati agak bingung. Apakah status Zhao Feng begitu tidak biasa sehingga leluhurnya tidak berani menyinggung perasaannya? Aku harus melakukan perjalanan pribadi ke Tanah Suci Naga Emas untuk memberitahunya tentang masalah ini. Sedikit keserakahan muncul di mata tetua itu. Bahkan jika dia menceritakan masalah ini kepada Tuan Istana yang Murni, Istana yang Murni masih tidak akan mampu berurusan dengan Zhao Feng. Tuan Istana yang Murni pasti akan memberitahu Tanah Suci tentang berita ini, dan ketika saatnya tiba, itu adalah Tuan Istana yang Murni yang diberi hadiah oleh Tanah Suci. Jika dia secara pribadi mengirimkan informasi ini ke Tanah Suci Naga Emas, setelah mata dewa ke-9 ditangkap, dia akan menjadi penerima manfaat terbesar, bahkan mungkin mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Tanah Suci Naga Emas. Tanah Suci Naga Emas, Kaisar Dewa Naga Sejati tercengang. Tanah Suci berdiri di tebing alam dewa kuno yang sunyi, menempati posisi yang transenden dan tidak terjangkau. Dari kata-kata leluhurnya, sepertinya Zhao Feng memiliki hubungan dengan Tanah Suci. Tetaplah tinggal di kediaman saya dan kultivasi dalam pengasingan. Tanpa izin saya, Anda tidak diizinkan keluar. Penatua dengan rambut layu dipesan sebelum menghilang. Kaisar Dewa Naga Sejati telah mengenali Zhao Feng, jadi Zhao Feng pasti akan mengenali Kaisar Dewa Naga Sejati juga. Jadi, dia memiliki Kaisar Naga tetap di dalam sehingga Zhao Feng tidak akan khawatir dan terbang. Berdasarkan apa yang dia ketahui, Zhao Feng akan tinggal di istana yang murni untuk beberapa waktu, jadi dia perlu menyampaikan berita ini secepat mungkin. Setelah menghabiskan beberapa hari di istana yang murni, Zhao Feng pergi mencari guru istana yang murni. Anda ingin melihat-lihat dimensi rahasia naga kuning? Master istana yang murni sangat bingung. Dimensi rahasia naga kuning adalah dimensi rahasia pelatihan untuk murid istana yang murni di bawah level dewa kuno. Tidak ada orang luar yang pernah masuk sebelumnya. Apakah masalah yang sedang diselidiki Zhao Feng terkait dengan murid-murid istana yang murni? Meskipun dia bingung, Master Istana yang Murni memutuskan bahwa dia akan membuka dimensi rahasia naga kuning untuk Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Feng telah memberinya kesan yang cukup baik dan membantu istana yang murni 2 kali. Dan dimensi rahasia naga kuning hanyalah dimensi pelatihan untuk murid dewa sejati dan tidak begitu berharga bagi istana yang murni. Kemudian pada hari itu, Master Istana yang Murni mengumpulkan 2 dewa-dewa lainnya dan pergi ke pintu masuk dimensi rahasia naga kuning. Berdengung, bats, riak spasial muncul di permukaan dimensi suram itu. Segera, teriak Master Istana yang Murni. Karena ini bukan waktu yang biasanya dibuka, ada banyak perlawanan, tapi tidak ada yang tidak bisa diatur. Tetapi pada saat ini, dewa-dewa tiba-tiba merasakan sesuatu. Dewa-dewa mendekati istana yang murni, cukup banyak dari mereka. Ao Hongguang meringis dan melihat ke timur. Di luar batas istana yang murni. Haha, istana yang murni berakhir hari ini. Tetua bertanduk banteng tertawa terbahak-bahak. Menyerang, dewa-dewa Cloud Moon semakin tidak sabar dan segera berteriak. Awan melonjak, angin menderu, dan semua istana yang murni bergetar.
Tetua bertanduk banteng, dewa-dewa Cloud Moon, dan dua dewa-dewa lainnya menyerang secara bersamaan. Serangan Chaotic Divine Power turun ke wilayah perbatasan Istana yang Murni. Beberapa saat kemudian, domain tersebut hancur. 4 dewa-dewa memimpin beberapa lusin dewa kuno mengisi ke Istana yang Murni. Ketika mereka memasuki Istana yang Murni, mereka menemukan bahwa dewa penguasa Istana yang Murni berada di tengah-tengah membuka dimensi rahasia naga kuning. Puncak arus bayangan. Ao Hongguang menggertakkan giginya karena marah. Dia sekarang yakin bahwa dua dewa-dewa yang menyergapnya berasal dari Shadow Stream Peak. Puncak arus bayangan, Anda sudah cukup berani untuk berani mengganggu Istana yang Murni saya? Master Istana yang Murni meringis saat dia berteriak. Tapi 3 dewa puncak arus bayangan membeku di tempat karena terkejut. Kamu benar-benar tahu tentang rahasia perlombaan mending surga? Tetua bertanduk banteng itu terperangah. Dia baru saja akan mencemooh Pure yang Palace sebagai tidak kompeten, duduk di atas harta Heaven Mending Rache sementara tidak tahu apa-apa tentang itu. Seseorang harus menyadari bahwa Heaven Mending Rache adalah ras mitos peringkat 6 dari 10.000 ras kuno. Harta karunnya tidak diragukan lagi luar biasa, dan mendapatkannya akan memungkinkan seluruh faksi naik ke level yang sama sekali baru. Tentu saja, dia baru mengetahui berita ini. Karena itu, dia membuat rencana rahasia untuk menyerang dan menduduki Istana yang Murni. Meskipun penghancuran faksi bintang 5 akan menarik kemarahan Tanah Suci Naga Emas, begitu puncak arus bayangan memperoleh harta dari Heaven Mending Rache, kekuatannya akan melonjak, mengganti kerugian yang datang dengan kehancuran yang murni istana. Pada saat itu, Tanah Suci Naga Emas tidak akan keberatan. Tapi dia tidak menyangka bahwa saat dia tiba di Istana yang Murni, penguasa dewa berada di tengah membuka dimensi rahasia naga kuning. Perlombaan memperbaiki surga? Apa maksudmu? 3 dewa-dewa Istana yang Murni benar-benar bingung. Sepertinya rahasia dari Heaven Mending Rache memang ada di dimensi rahasia naga kuning. Mata Zhao Feng meredup. Gangguan para ahli Shadow Stream Peak telah mengganggu situasi damai. Tetapi Zhao Feng sekarang benar-benar yakin bahwa rahasia Heaven Mending Rache ada di dalam dimensi rahasia naga kuning. Dan dia bertekad untuk mendapatkannya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Tetua bertanduk banteng maju ke depan untuk menghentikan pembukaan. Dewa-dewa Cloud Moon melihat ekspresi di wajah tetua bertanduk banteng, menyatukannya dengan kata-katanya dari sekarang, dan pada dasarnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kunci untuk mendapatkan harta Heaven Mending Rache terletak pada pembukaan dimensi rahasia ini. Pertarungan. Master Istana yang Murni menyerah untuk membuka dimensi rahasia dan bersiap untuk pertempuran. Tetapi pada saat ini, Zhao Feng menyerang ke depan. Jubah muncul di sekujur tubuhnya, diselimuti cahaya perak misterius. Energi hukum ruang waktu melonjak maju ke bagian setengah terbuka ke dimensi rahasia. Saudara Zhao, apa yang kamu lakukan? Master Istana yang Murni tercengang. Bagian itu langsung melebar, di mana Zhao Feng, mengenakan jubah ruang waktu, masuk ke dalam. Meskipun Pure yang Palace dalam bahaya, Shadow Stream Peak sudah tahu bahwa rahasia dari Heaven Mending Rache ada di sini. Setelah masalah ini keluar, Istana yang Murni mungkin tidak lagi bersedia membuka dimensi rahasia untuk Zhao Feng. Situasinya akan menjadi lebih rumit, dan Istana yang Murni bahkan mungkin menjadi musuhnya. Jauh lebih baik menggunakan kesempatan ini untuk bergegas masuk, mengambil rahasia dari Heaven Mending Rache yang tersembunyi di dalam, dan kemudian pergi. Bagaimanapun, Istana yang Murni telah memperlakukannya dengan cukup baik, dan Zhao Feng telah menggunakan Istana yang Murni untuk menemukan apa yang dia cari. Metode ini adalah yang paling sederhana dan paling langsung, dan itu menghindari musuh dari dewa-dewa Istana yang Murni. Bab 1487 dikirim terbang dalam satu langkah. Saat Zhao Feng memasuki dimensi rahasia naga kuning, anggota Istana yang Murni masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Berbicara secara logis, dengan Shadow Stream Peak menyerang, Zhao Feng seharusnya membantu mereka mencegah musuh eksternal ini. Begitu mereka mendorong mundur musuh, Istana yang Murni dapat sekali lagi membantu Zhao Feng dalam membuka dimensi rahasia naga kuning. Jika Zhao Feng melarikan diri, mereka bertiga akan merasa sangat sulit untuk berurusan dengan 4 dewa-dewa puncak arus bayangan. Namun, yang mengejutkan Istana yang Murni, dewa puncak arus bayangan tidak segera menyerang saat tiba. Dasar idiot, kau membiarkan orang luar masuk ke dimensi rahasia naga kuning. Tetua bertanduk banteng itu mengutuk. Istana yang Murni memiliki harta yang sangat berharga yang tersembunyi di wilayahnya.
tetapi tidak tahu apa-apa tentang itu dan bahkan membiarkan orang luar mendapatkan akses ke sana. Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di sana? Guru istana yang murni memperhatikan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi dan bertanya. Zhao Feng telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai tempat ini, mengatakan bahwa dia perlu menyelidiki sesuatu, dan pada akhirnya, dia bahkan bergegas ke dimensi rahasia naga kuning. Itu, dikombinasikan dengan tindakan Shadow Stream Peak dan semua yang baru saja dikatakan, membuatnya merasa curiga. Bodoh, dimensi rahasia naga kuningmu mungkin menyembunyikan rahasia dan harta dari Heaven Mending Rache. Penatua bertanduk banteng itu berteriak, tidak menyembunyikan apapun. Tujuan sebenarnya dalam menyerang Pure Yang Palace adalah harta dari Heaven Mending Rache. Menghancurkan istana yang murni adalah hal kedua. Sekarang seseorang telah masuk ke dimensi rahasia naga kuning di depan mereka, mereka harus masuk ke dalam secepat mungkin. Jadi, sekarang bukan waktunya untuk bertarung sampai mati dengan istana yang murni. Akan sangat terlambat jika penundaan mereka menyebabkan Zhao Feng mendapatkan harta dari Heaven Mending Rache. Dan kekuatan istana yang murni diperlukan untuk membuka dimensi rahasia naga kuning lagi. Untuk alasan ini, tetua bertanduk banteng menceritakan rahasia ke istana yang murni. Apa? Harta dari Heaven Mending Rache? Master istana yang murni merasa seperti disambar petir. Dua dewa-dewa lainnya juga agak linglung. The Heaven Mending Rache adalah ras mitos peringkat 6. Ras ini memiliki kekuatan primal chaos, energi yang sangat kuat yang hampir tidak memiliki tandingan. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa dimensi rahasia tingkat rendah akan menyembunyikan rahasia seperti itu. Biasanya, mereka tidak akan pernah mempercayai kata-kata Shadow Stream Peak, tetapi Shadow Stream Peak datang untuk menyerang dan kemudian tiba-tiba berhenti. Selain itu, Zhao Feng telah menyingkirkan semuanya dan menyerbu ke dimensi rahasia naga kuning. Setelah menyatukan semuanya, istana yang murni dipaksa untuk mengakui kebenaran. Sebenarnya, sesepuh istana telah berbicara kepada mereka tentang dimensi rahasia naga kuning. Mereka mengatakan bahwa para jenius dewa sejati telah mati di dalam, dan meskipun beberapa sesepuh masuk ke dalam untuk menyelidikinya, mereka tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Sebagai dewa Tuhan, mereka terlalu malas untuk peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Pada saat itu, mereka bahkan mengira dewa kuno istana tidak kompeten, tidak dapat menangani masalah sepele seperti itu. Mereka tidak menyangka akan ada rahasia besar seperti itu. Cepat dan buka dimensi rahasia lagi. Jika kau membiarkan anak itu merampas harta karun itu, bagiku istana yang murni akan menjadi lelucon bagi seluruh zona Tongtai. Sesepuh bertanduk banteng itu dengan dingin mencemooh. The Pure Yang Palace God Lords melirik kelompok Shadow Stream Peak. Meskipun Shadow Stream Peak adalah salah satu yang memberitahu mereka semua ini, itu masih musuh bebuyutan mereka, seseorang yang harus mereka waspadai. Akhirnya, kedua fraksi mencapai kesepakatan sementara. Shadow Stream Peak tidak akan menyerang Pure Yang Palace untuk saat ini, tetapi Pure Yang Palace harus membuka dimensi rahasia dan membiarkan pasukan Shadow Stream Peak masuk. Kalian semua mundur dari wilayah istana yang murni. Perintah tetua bertanduk banteng, meminta semua ahli dewa kuno dari Shadow Stream Peak mundur. Dewa-dewa dari dua faksi kemudian bergabung bersama untuk membuka kembali dimensi rahasia. Setiap kali dimensi rahasia dibuka, seseorang harus menunggu sampai dapat membuka dimensi itu lagi. Membuka dimensi rahasia 2 kali dalam 1 hari sangatlah sulit. Untuk alasan ini, semua dewa-dewa dari kedua faksi perlu bekerja sama untuk membukanya lagi. Setelah itu, Master Istana yang murni membawa 2 dewa-dewa lainnya ke dimensi interspatialnya. Tetua bertanduk banteng melakukan hal yang sama untuk dewa-dewa puncak arus bayangan dan dewa-dewa Cloud Moon. Ini karena begitu seseorang melewati lorong menuju dimensi rahasia, seseorang akan diteleportasi secara acak. Dengan cara ini, mereka akan mencegah diri mereka terpisah. Zhao Wang, saya tidak berpikir Anda menyusup ke istana yang murni kami karena Anda mencari harta kami. Karena itu masalahnya, orang tua ini tidak akan sopan. Master istana yang murni dengan marah mendengus sebelum bergegas ke lorong. Dalam dimensi rahasia naga kuning, Zhao Feng muncul di rawa. Saat dia muncul, aura beberapa binatang peringkat 5 dewa sejati datang dari rawa di bawah. Beberapa buaya raksasa lapis baja hitam keluar dari rawa hitam, tubuh mereka memancarkan kabut hitam saat mereka mengaum ke arah Zhao Feng. Segel penutupan surgawi Zhao Feng sedikit melemah, memungkinkan energi yang kuat untuk bocor.
Merasakan energi ini, buaya segera melolong dan melarikan diri kembali ke rawa. Tubuh mereka gemetar saat mereka memohon agar Zhao Feng menyelamatkan mereka. Zhao Feng tidak mau repot-repot mengkhawatirkan mereka. Warisan dari Heaven Mending Rache harus disembunyikan di dalam dimensi rahasia ini. Tapi orang-orang dari Pure Yang Palace tidak pernah menyadarinya. Ini berarti itu pasti di tempat yang sangat tersembunyi. Zhao Feng menebak, tapi dia masih cukup percaya diri ketika harus menemukan harta karun. Pertama, dia mengirimkan Divine Sense tingkat surga kedua dan mulai mencari. Namun, dimensi rahasia ini agak besar, jadi sense ilahi Zhao Feng tidak bisa menutupinya sepenuhnya. Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya, menggunakan kemampuan tembus pandangnya untuk mengamati daerah tersebut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dia berulang kali berkedip saat dia mulai menyisir dimensi, menggunakan sense ilahi dan kemampuan tembus mata kirinya bersama-sama. Tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Sepertinya aku meremehkan tempat persembunyian harta karun ini. Zhao Feng berhenti. Tapi ada satu kemungkinan lain, intelijen salah. Mungkin sama sekali tidak ada yang istimewa tentang dimensi rahasia ini. Tapi kemungkinan ini benar sangat kecil. Benar, energi primal chaos. Zhao Feng tiba-tiba teringat bahwa energi primal chaosnya saat itu bereaksi terhadap tempat ini. Energi primal chaos yang dia kembangkan sangat mirip dengan energi primal chaos dari Heaven Mending Rache. Mungkin dia bisa menggunakannya untuk mengetahui lokasi harta karun itu. Zhao Feng mengulurkan tangan, dan bola gelap energi kacau perlahan muncul darinya. Saat energi ini muncul, ia mulai menyedot semua energi di sekitarnya. Tiba-tiba, energi primal chaos mulai berkedip. Pada saat yang sama, Zhao Feng merasakan tarikan. Di sini, senang, Zhao Feng terbang ke arah tarikan itu berasal. Tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di hutan pegunungan yang rimbun. Entah kenapa, pepohonan di bagian tertentu dari hutan ini mulai tiba-tiba tumbuh lebih cepat, begitu cepat sehingga dia bisa melihatnya tumbuh. Tanahnya juga naik semakin tinggi, membentuk lereng gunung kecil. Energi primal chaos, nenek moyang segala hal. Mata Zhao Feng berbinar. Energi primal chaos dapat melahap energi lain, tetapi juga dapat menghasilkan energi dengan atribut berbeda. Setelah pengamatan yang cermat, Zhao Feng menemukan celah spasial kecil jauh di bawah tanah. Dia ingat bahwa celah spasial ini tidak berada di sini pada lintasan terakhirnya, tetapi melepaskan energi primal chaosnya mungkin telah menciptakan resonansi dengan energi primal chaos di dalamnya, menyebabkan celah itu melebar. Di bawah sana, Zhao Feng tersenyum saat dia bersiap untuk menyerang. Tiba-tiba, bumi mulai bergetar, dan energi yang sangat besar turun. Pisau cahaya bulan yang halus ditembakkan di udara dengan kecepatan luar biasa menuju Zhao Feng. Zhao Feng mengelak ke samping. Pedang sinar bulan yang besar meninggalkan celah yang sangat dalam di tanah. Haha, anak ini cukup mumpuni. Dia benar-benar menemukan tempat persembunyian harta Heaven Mending Rache. Penatua dengan bulan tertawa terbahak-bahak ketika dia tiba di tempat kejadian. Bersamanya adalah 3 dewa-dewa lainnya, semuanya sangat bersemangat. Master Puncak, anak ini memiliki kekuatan luar biasa. Dialah yang menyela kami dan menyebabkan pembunuhan kami gagal. Seorang tetua di tim mengirim pesan. Dia masih ingat tekanan luar biasa yang dipancarkan Zhao Feng seolah-olah itu terjadi kemarin. HMPH, nak, karena kau menemukan di mana harta Heaven Mending Rache berada, kami bisa mengampuni hidupmu. Keluar dari sini, tetua bertanduk banteng dengan dingin mendengus. Prioritas pertama mereka adalah mendapatkan harta itu secepat mungkin. Dia yakin Zhao Feng tidak akan memilih untuk melawan kelompok yang begitu kuat. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Wajah Zhao Feng menjadi dingin. Dia seharusnya bisa masuk dan keluar tanpa ada yang tahu apa yang dia lakukan, tetapi penampilan Shadow Stream Peak telah mengganggu rencananya. Demikian pula, tujuan Zhao Feng hanyalah untuk mendapatkan warisan. Jika Shadow Stream Peak menunjukkan kebijaksanaan dan mundur, dia tidak akan mengejar. Nak, kamu mencari kematian? Tetua bertanduk banteng sangat marah. Hanya puncak Dewa Surga pertama Tuhan benar-benar ingin 4 Dewa Tuhan untuk mundur? Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Dewa Lord Cloud Moon memiliki ekspresi dingin dan suram. Dia melambaikan tangannya sekali lagi, mengirimkan bilah sinar bulan melesat di udara. Pada jarak sedekat itu, surga pertama yang khas tidak mungkin bisa mengelak. Jika mereka tidak mati, mereka masih akan membayar mahal.
Tapi Zhao Feng tidak perlu mengelak. Cahaya perak yang tidak nyata terpancar dari jubah ruang waktu, menghalangi pedang cahaya bulan. Zhao Feng mengedarkan Chaos Origin Divine Power-nya dan meninju, menghancurkan serangan itu. Junior, kamu cukup kuat. Mata Dewa Lord Cloud Moon berubah menjadi serius. Dalam pertukaran barusan, dia melihat bahwa Zhao Feng memiliki kekuatan luar biasa. Ini sudah bisa diharapkan, atau Zhao Feng tidak akan membuat permintaan sombong seperti itu. 3 dewa-dewa puncak arus bayangan terbang bersama, menembak ke depan dalam aliran energi gelap dan menyerang Zhao Feng dari 3 sudut berbeda. Pendiri Shadow Stream Peak adalah ahli Shadow Rache, dan sebagian besar seni dan keterampilan Shadow Stream Peak terhubung ke Shadow Rache. Bocah, mati! Sebuah kait abu-abu perak muncul di tangan sesepuh berjerawat banteng, memancarkan cahaya dingin. Chaos Origin Divine Sword, kekuatan ilahi asal Chaos Zhao Feng, langsung mengembun menjadi pedang ilahi asal Chaos, yang diayunkannya. Kedua senjata itu bentrok, menciptakan ledakan yang mengguncang surga. Tapi yang mengejutkan semua orang, itu adalah sesepuh bertanduk banteng yang dikirim terbang mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua bertanduk banteng memuntahkan darah, ekspresi kaget di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa, dalam bentrokan pertamanya dengan Zhao Feng, dia akan terlempar kembali dengan kekuatan yang luar biasa. 3 dewa-dewa lainnya juga tercengang oleh pemandangan ini. 2 dewa puncak arus bayangan yang telah bersiap untuk menyerang tiba-tiba membeku, tidak berani mendekat. Tetua bertanduk banteng adalah master puncak arus bayangan dan berada di surga kedua, tetapi bahkan dia telah didorong mundur dengan 1 pukulan. Jika mereka dengan sembarangan mendekat, mereka hanya akan mencari kematian. Mereka saat ini menganggap diri mereka agak beruntung karena, ketika mereka mengejar Ao Hongguang, mereka telah memutuskan untuk mundur daripada bertarung sampai mati dengan Zhao Feng. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka memilih sebaliknya. Ekspresi dewa-dewa Cloud Moon menjadi sangat tenang saat dia menatap Zhao Feng. 1 pukulan telah mengirim ahli surga kedua terbang, dan orang yang telah melakukan perbuatan itu hanyalah puncak surga pertama. Dari mana asal orang ini? Bab 1488 Altar Dewa 3 Tingkat. Dengan 1 pukulan, Zhao Feng telah mendorong kembali Shadow Stream Peak Master dan mengintimidasi semua dewa lord lainnya. Kekuatan ilahi asal Chaos Zhao Feng berasal dari perpaduan hukum ruang waktu dengan berbagai jenis maksud. Itu bisa dengan mudah menghancurkan kekuatan ilahi dari Dewa Surga kedua. Ekspresi dewa-dewa Cloud Moon menjadi sangat tenang saat dia menatap Zhao Feng. 1 pukulan telah mengirim ahli surga kedua terbang, dan orang yang telah melakukan perbuatan itu hanyalah puncak surga pertama. Dari mana asal orang ini? Identitas Zhao Feng sebagai mata dewa ke-9 telah terungkap di zona Cixing di Tenggara, tetapi zona Tongtai berada di tepi barat alam dewa Desolate kuno, sangat jauh dari pusat. Banyak orang di sini hanya tahu bahwa mata dewa ke-9 telah muncul, tetapi mereka tidak tahu secara spesifik. Anak ini sangat kuat, dia tidak bisa diizinkan untuk mendapatkan harta Heaven Mending Rache. Wajah Master Shadow Stream Peak menegang. Di sisi lain, dewa-dewa Cloud Moon memiliki ide yang sama. Meskipun 1 serangan Zhao Feng telah mendorong kembali Shadow Stream Peak Master, karena ini adalah bentrokan pertama, Shadow Stream Peak Master tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia ceroboh. Sekarang mereka memiliki pemahaman tentang kekuatan Zhao Feng, mereka secara alami tidak akan menahan diri. Jika mereka semua bekerja bersama, mereka pasti bisa mendorong kembali Zhao Feng. Secara bertahap, 3 dewa-dewa puncak arus bayangan berkumpul di sekitar dewa-dewa Cloud Moon. Dewa-dewa Cloud Moon adalah dewa surga kedua yang sebenarnya agak lebih kuat dari Master Puncak Shadow Stream. Shadow Stream Peak hanya memiliki kepemimpinan karena memiliki 3 dewa-dewa. Masih belum mau pergi? Zhao Feng mengangkat alis. Sepertinya daya pikat harta Heaven Mending Rache benar-benar sangat besar. Meskipun dia telah memamerkan sedikit kekuatannya, dia masih tidak bisa menakuti mereka. Karena itu masalahnya, dia akan memberi mereka pelajaran yang lebih keras. Zhao Feng tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan riak spasial di udara. Cermat, dia dalam pelanggaran? Dewa-dewa Cloud Moon segera memanggil. 3 lainnya langsung tegang. Mereka memiliki 4 dewa-dewa di pihak mereka, tetapi Zhao Feng tetap tidak takut, bahkan memilih untuk menyerang mereka. Illusion Cloud Slash. God Lord Cloud Moon berdiri di tengah, dengan liar mengayunkan Cold Moon Sabre di tangannya.
Dunia tiba-tiba tampak berubah menjadi malam yang diterangi cahaya bulan, tetapi ada niat membunuh yang mengerikan bersembunyi di latar belakang. Dalam kegelapan, bilah sabit ilusi yang tak terhitung jumlahnya terbang bolak-balik. Mati, Zhao Feng segera mengayunkan Chaos Origin Divine Sword, memadamkan semua rintangan di jalannya. 3 dewa-dewa puncak arus bayangan menggunakan seni rahasia mereka, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya segera keluar dari kegelapan untuk mengelilingi Zhao Feng. Apakah ini seni rahasia dari Shadow Stream Peak, Shadow Kill Mantra? Mata Dewa Lord Cloud Moon berbinar. Mantra pembantaian bayangan dari puncak arus bayangan dapat menciptakan serangan khusus dari semua bayangan dan objek gelap untuk membunuh musuh tanpa terlihat. Serangan kekuatan ilahi biasa dengan level yang sama hanya akan melewati bayangan ini tanpa banyak efek. Paku bayangan yang tak terhitung jumlahnya menjerit di udara saat mereka berkumpul di Zhao Feng. Lubang hitam surga kekacauan. Zhao Feng memanfaatkan kekuatan ilahi asal chaos dan membentuk lubang hitam yang terdistorsi. Zhao Feng dapat dengan mudah menangani serangan dari 1 dewa-dewa. Namun, 4 dewa-dewa yang bekerja bersama mewakili daya tembak yang signifikan, dan serangan puncak arus bayangan agak istimewa, jadi Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan keterampilan pertahanannya. Saat serangan-serangan ini mendarat, semuanya perlahan-lahan dihilangkan oleh distorsi. Sungguh skill pertahanan yang kuat, itu benar-benar mampu memblokir kekuatan mantra pembunuh bayangan. Master Puncak Shadow Stream tercengang. Dia belum pernah melihat kekuatan apapun yang dapat sepenuhnya melawan mantra pembunuh bayangan. Dia tidak tahu bahwa kekuatan ilahi asal Chaos Zhao Feng tidak dilawan oleh kekuatan apapun. Dengan kata lain, itu bisa melawan hampir semua energi. Di dalam Chaos Heaven Black Hole, Zhao Feng tidak terlihat, melenyapkan semua serangan di jalannya. Minggir, dewa-dewa Cloud Moon segera memanggil. 4 dari mereka bekerja bersama bahkan tidak bisa menembus pertahanan Zhao Feng. Bagaimana mereka bisa bertarung seperti ini? Dan dalam hal kecepatan, bahkan Dewa Puncak Arus Bayangan, yang terampil dalam penyembunyian dan gerakan, tidak bisa menandingi Zhao Feng. Mati, Zhao Feng menebas pedangnya di Dewa Langit pertama. Dewa-dewa parubaya ini memiliki tubuh hitam pekat yang sepertinya terbuat dari cairan. Itu agak mirip dengan ahli lain dengan garis keturunan ras bayangan yang ditemui Zhao Feng. Keterampilan rahasia garis keturunan ini dapat sangat mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan. Tetapi serangan kekuatan ilahi Zhao Feng begitu kuat sehingga Dewa Langit pertama tidak dapat berbuat banyak untuk mengurangi kekuatannya. Kekuatan belaka dari energi Chaos Origin dan sifatnya yang menyimpang dan melahap menyapu kehidupan Dewa Surga pertama Lord of Shadow Stream Peak ini, tubuhnya hancur berkeping-keping dan berserakan. Lari, dewa-dewa Cloud Moon dan Master Puncak Arus Bayangan menggigil dan segera melarikan diri. Jika mereka menjadi sasaran pedang Zhao Feng, mereka akan mati atau terluka parah. Zhao Feng tidak mengejar. Tujuan utamanya adalah menemukan apapun yang ditinggalkan oleh Heaven Mending Rache di sini. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Apa yang kita lakukan? Dewa surga pertama yang tersisa dari puncak arus bayangan dengan takut bertanya. Kekuatan ilahinya terlalu tangguh. Ia bahkan bisa melawan seni rahasia puncak arus bayangan kita. Master Puncak Shadow Stream sangat tidak mau menyerah. Kekuatan ilahinya agak mirip dengan kekuatan primal chaos dari Heaven Mending Rache. Mungkinkah dia pewaris Heaven Mending Rache? Dewa-dewa Cloud Moon memiliki teori yang mencengangkan. Itu mungkin. Bagaimana lagi dia bisa tahu bahwa harta dari Heaven Mending Rache disembunyikan di sini, dan bagaimana lagi dia bisa menemukan lokasinya begitu cepat? Shadow Stream Peak Master meringis saat dia dengan tegas menyimpulkan. Dugaan mereka mengakibatkan Zhao Feng disalahartikan sebagai keturunan Heaven Mending Rache. Keinginan-keinginan. Suara 3 pendatang baru mendekat dari kejauhan. 3 dewa-dewa istana yang murni dengan cepat tiba, dan ketika mereka melihat kelompok puncak arus bayangan, mereka terkejut. Master istana yang murni ingat bahwa puncak arus bayangan telah datang dengan 4 dewa-dewa, jadi mengapa satu hilang? Dan anggota lain dari Shadow Stream Peak tampaknya tidak memiliki kulit yang sangat bagus. Setelah ditanyai, Shadow Stream Peak Master menjelaskan apa yang telah terjadi dan hipotesis mereka saat ini. Ketiga anggota istana yang murni juga terkejut. Apakah Zhao Feng benar-benar anggota dari Heaven Mending Rache? Orang tua, kenapa kita tidak bekerja sama? Kalau tidak, kami bukan tandingan anak itu. Master Puncak Arus Bayangan memandang ke Master Istana yang murni dan bertanya, matanya cerah. Dia telah secara terbuka mengungkapkan apa yang terjadi justru karena dia memikirkan ide ini.
Pure yang Palace benar-benar agak pemalu. Meskipun ada orang luar yang akan mencuri harta benda Anda masih sangat ketakutan. Dewa-dewa lainnya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Oke, saya setuju. Master Istana yang murni setuju tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar tidak ingin menyerahkan harta dari Heaven Mending Rache tanpa perlawanan. Ketika kelompok gabungan Istana yang murni dan puncak arus bayangan mencapai lokasi harta karun, mereka menemukan bahwa dimensi telah ditutup. Tentu saja, 6 dewa-dewa secara alami memiliki kekuatan untuk meledakkan jalan mereka ke dimensi itu. Tahan, biarkan anak itu membuka jalan bagi kita. Jika dia menemukan sesuatu yang buruk, hartanya akan tetap ada untuk kita ambil. Jika dia mendapatkan harta itu, kami akan menyergapnya dan mengambil harta itu dari tubuhnya. Shadow Stream Peak Master mengungkapkan ekspresi licik dan menyeramkan. Dewa-dewa lainnya mengangguk setuju. Rencana Shadow Stream Peak Master benar-benar cukup bagus. Jadi, 6 dewa-dewa memutuskan untuk menunggu dalam penyergapan. Master Puncak Arus Bayangan, yang ahli dalam seni penyergapan, secara pribadi memasang jebakan. Pada saat ini, Zhao Feng sedang melakukan perjalanan melalui celah spasial kecil ke dalam dimensi misterius yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam dimensi ini gelap dan suram, dan untaian energi primal chaos sesekali akan melayang. Untaian energi primal chaos ini memiliki kekuatan yang bervariasi. Yang terlemah berada di level yang sama dengan seseorang yang baru saja menjadi dewa-dewa, sementara yang terkuat berada di puncak surga ketiga, dan bahkan Zhao Feng harus menghindarinya. Itu juga karena energi primal chaos ini sehingga Zhao Feng tidak dapat menyebarkan sense ilahinya sangat jauh dan harus perlahan-lahan melangkah maju. Sepertinya, ketika terlalu banyak energi primal chaos terakumulasi dalam dimensi ini, beberapa di antaranya bocor keluar dari celah itu. Para dewa sejati biasa dari pelatihan istana yang murni di tempat ini tidak memiliki cara untuk melawan kekuatan ini dan mungkin akan langsung terbunuh, pikir Zhao Feng. Dan karena kebocoran energi ini hanya sementara, para dewa kuno yang datang untuk menyelidiki tidak dapat menemukan apapun. Saat dia maju, Zhao Feng menemukan bahwa energi di tubuhnya sedang terkuras habis. Dia dipaksa untuk mengedarkan Chaos Origin Divine Power miliknya. Energi yang melahap yang datang dari tempat lain itu segera melemah, tetapi pada saat yang sama, dimensi suram ini menjadi lebih kacau. Energi primal chaos di dalam menjadi jauh lebih hidup dan mulai menembak bolak-balik. Dan di kejauhan, ada kilatan cahaya redup. Di sana, mata Zhao Feng berbinar. Zhao Feng merasakan bahwa barang yang dia cari ada di arah itu. Dimensi ini penuh dengan energi primal chaos dan sangat kacau. Bahkan kemampuan tembus mata kirinya terhalang dan terganggu di sini. Zhao Feng tetap waspada saat dia perlahan mendekat. Semakin dekat dia, semakin kuat energi yang melahap. Bahkan Zhao Feng merasa agak sulit untuk menolaknya. Berangsur-angsur, sebuah bangunan berkubah besar muncul di depannya. Ini adalah bangunan megah, kuno, dan misterius. Dengan pengalaman Zhao Feng, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ini bukan bangunan biasa, tetapi Dewa Altar 3 tingkat. Dewa Altar 3 tingkat ini agak rusak, tetapi masih ada prinsip-prinsip yang mendalam dari dunia yang terukir di dalamnya, dan energi primal chaos yang membuat ketakutan Zhao Feng masih mengalir di dalamnya. Altar Dewa, Zhao Feng agak kecewa. Meskipun altar Dewa Surga ketiga adalah harta yang tak ternilai, yang paling dia butuhkan saat ini adalah seni. Pada saat ini, cahaya redup tiba-tiba muncul dari altar Dewa. Junior, kamu benar-benar kecewa? Apakah Anda meremehkan orang tua ini? Suara tua dan tidak bahagia datang dari God Altar. Ini membuat Zhao Feng ketakutan yang agak buruk. Dia berspekulasi bahwa Dewa Altar ini telah ada di sini selama ratusan juta hingga miliaran tahun, tetapi dia tidak menyangka ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Energi primal chaos melonjak keluar dari Dewa Altar yang besar, membentuk binatang buas dan perkasa yang agak mirip dengan kilin. Kilin gelap itu meraung. Semua energi primal chaos di dimensi bergetar saat berada di bawah kendali kilin. Junior, jika kamu tidak bisa menghadapi ini, kamu tidak berhak mendapatkan apa yang ada di tempat ini, dan kamu juga tidak perlu kembali hidup-hidup. Suara di dalam Dewa Altar berbicara sekali lagi. Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Altar Dewa 3 tingkat berarti bahwa pemiliknya setidaknya adalah Dewa Surga ketiga, bahkan mungkin Raja Dewa. Karena dia berada di wilayah orang lain, Zhao Feng memutuskan bahwa yang terbaik adalah melakukan seperti yang dikatakan pihak lain.
Selain itu, dia mungkin bisa mendapatkan seni dari dewa-dewa ini. Qilin meraung sebelum menerjang Zhao Feng. Lautan energi primal chaos yang luas melonjak turun. Qilin gelap ini memiliki energi primal chaos murni dalam jumlah besar, dan tingkat kultivasinya berada di puncak surga kedua. Puncak biasa, surga pertama tidak akan berdaya melawannya dan hanya bisa dipukuli sampai mati. Bab 1489 Kitab Suci yang penting. Qilin gelap ini memiliki energi primal chaos murni dalam jumlah besar, dan tingkat kultivasinya berada di puncak surga kedua. Puncak biasa, surga pertama tidak akan berdaya melawannya dan hanya bisa dipukuli sampai mati. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa makhluk misterius yang tersembunyi di Dewa Altar telah mengawasi Zhao Feng sejak dia memasuki dimensi ini. Pihak lain ini telah menduga bahwa kekuatan Zhao Feng paling banyak adalah puncak Dewa Langit kedua. Dengan demikian, itu telah menciptakan Dewa Yao surga kedua yang dijiwai dengan energi primal chaos. Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Kekuatan ilahi asal chaos di tangan Zhao Feng berkumpul menjadi pedang lebar yang bergerak dengan energi petir kesengsaraan. Saat menghadapi musuh semacam ini, Zhao Feng tidak akan ceroboh. Oh, Anda bahkan dapat memadukan energi petir kesengsaraan? Keingintahuan dari suara di God Altar terusik. Sebenarnya, fakta bahwa Zhao Feng, yang tidak memiliki garis keturunan Heaven Mending Rache, mampu menumbuhkan sesuatu yang sangat mirip dengan energi primal chaos membuatnya agak heran. Qilin gelap melolong dan memuntahkan bola gelap energi bengkok yang melesat ke arah Zhao Feng dengan kecepatan luar biasa. Ada sedikit keterampilan dalam serangan ini. Itu hanya bola energi primal chaos kental yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi. Namun, sifat energi primal chaos membuat serangan ini sangat kuat. Zhao Feng mulai dengan cepat bergerak di sekitar dimensi yang kacau. Meskipun dimensi ini diisi dengan energi primal chaos, Zhao Feng mengenakan jubah ruang waktu, yang berisi 2 fragmen artefak leluhur, sehingga efek dari energi ini sangat berkurang. Akibatnya, Zhao Feng masih bisa bergerak di sekitar dimensi ini dengan kecepatan tinggi. Ledakan, bang, jatuh. Bola energi gelap dan bengkok melewati Zhao Feng dan membentur tanah dalam ledakan yang menggelegar. Twish! Saat dia menghindari serangan Dark Qilin, Zhao Feng sedang mencari kelemahan pada musuhnya. Dia dengan cepat mendekati Qilin gelap dan menebas dengan pedang petir kesengsaraan asal chaos. Pedang meninggalkan luka di punggung Qilin yang gelap. Namun, Dark Qilin bukanlah makhluk hidup, tapi teknik yang digunakan oleh orang lain. Energi primal chaos melonjak ke luka dan secara bertahap menyembuhkannya. Energi primal chaos juga sangat tahan terhadap energi Tribulation Lightning. HMPH, Zhao Feng tidak terlalu peduli dan mulai mencari kesempatan lain untuk menyerang Qilin gelap. Meskipun Qilin gelap memiliki energi primal chaos, itu hanyalah teknik serangan, jadi tidak memiliki kecerdasan dan fleksibilitas seperti makhluk hidup. Zhao Feng juga memiliki keunggulan dalam kecepatan, jadi Qilin gelap hanya bisa bertahan secara pasif. Secara bertahap, karena semakin banyak energi primal chaos Qilin gelap dikonsumsi, kecepatan pemulihannya menjadi tidak mampu mengimbangi kerusakan Zhao Feng. Senior, jika aku menang, bukankah kamu setuju untuk memberikan hadiah pada juniormu? Zhao Feng bahkan punya waktu untuk tersenyum dan mengobrol. Tidak ada yang perlu ditakuti tentang Qilin gelap sekarang. Tawa keluar dari altar dewa, tetapi tidak ada jawaban untuk pertanyaan Zhao Feng. Tepat ketika Zhao Feng sedang bersiap untuk bertanya lagi, tiba-tiba, energi primal chaos melonjak keluar dari God Altar dan ke dalam Qilin gelap. Semua luka di Qilin gelap telah sembuh, dan tubuhnya menjadi lebih besar, memancarkan aura yang menakutkan. Ini, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Makhluk misterius di God Altar telah menyembuhkan Qilin gelap dan meningkatkan kekuatannya. Saat menghadapi Qilin yang gelap ini, Zhao Feng bahkan merasa seperti sedang menghadapi Bei Minghui. Bei Minghui ketika dia tidak menggunakan garis keturunan Heaven Mending Rache-nya. Ini, aku akan memusnahkanmu sepenuhnya. Zhao Feng memfokuskan matanya, dan kekuatan pedang petir kesengsaraan asal chaos meningkat. Dia mengaktifkan jubah ruang waktu, energi dari hukum ruang waktu muncul sehingga Zhao Feng bisa bergerak lebih cepat. Teriakan terkejut datang dari dalam God Altar 3 tingkat. Sebenarnya, dia hanya memperkuat Qilin gelap untuk mengintimidasi Zhao Feng, untuk menunjukkan kepadanya bahwa warisan yang tersisa di sini sangat berharga dan bukan sesuatu yang bisa dipandang rendah oleh Zhao Feng. Dia percaya bahwa dia telah melihat semua kekuatan Zhao Feng, bukan karena Zhao Feng menahannya.
Twish! Dalam sekejap cahaya, Zhao Feng mendekati kilin gelap, membentuk pedang petir kesengsaraan asal Chaos kedua, dan menebas dengan keduanya. Pada saat yang sama, kilin gelap dengan ganas menyerang Zhao Feng, menembakkan satu bola energi kacau demi satu. Pada jarak sedekat itu, bahkan Zhao Feng tidak bisa menghindari bola energi yang bergerak cepat ini. Chaos Origin Divine Power melonjak dan energi Tribulation Lightning dilepaskan. Sebuah lubang hitam pekat yang berderak dengan petir putih dengan cepat terbentuk di sekitar Zhao Feng. Dengan Chaos Heaven Lightning Vortex, Zhao Feng mampu mencegah sebagian besar kerusakan dari kilin gelap dan melanjutkan serangannya. Pada saat ini, Zhao Feng sangat kuat dalam menyerang dan bertahan, dan dia juga memiliki kecepatan yang luar biasa. Ledakan, bang, jatuh. Kilin gelap segera berada di belakang kaki, terus-menerus dipukuli. Tepat ketika Zhao Feng menjadi bersemangat, kilin yang terbentuk dari energi primal chaos tiba-tiba hancur berantakan. Pada saat yang sama, dewa altar 3 tingkat di dekatnya mulai berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Kamu sangat kuat, kamu memenangkan pertempuran ini. Hantu tua yang mengesankan perlahan muncul dari pusat altar dewa. Sisa kehendak. Zhao Feng segera memahami sifat dari keberadaan ini. Sisa wills hanyalah pikiran. Paling banyak, mereka akan berisi beberapa ingatan dan pengetahuan dari tuan mereka, tapi mereka tidak akan sekuat itu. Kehendak sisa hanya menggunakan kekuatan ilahi primal chaos di dalam altar dewa untuk teknik itu, dan ini adalah batas dari kekuatan kehendak sisa. Jika Zhao Feng dibiarkan terus memakainya, kehendak sisa juga akan mulai melemah. Dan jika itu meninggalkan altar dewa, kehendak sisa mampu melakukan lebih sedikit lagi. HMPH, jangan meremehkan Remnant Will. Jika orang tua ini mau, aku bisa meledakkan kekuatan altar dewa Raja Dewa dan menjatuhkanmu bersamaku. The God King Remnant Will dengan dingin mendengus, tidak dapat menerima pengabaian Zhao Feng. Pikiran Zhao Feng bergetar. Pemilik sebelumnya dari dewa altar ini sebenarnya adalah Raja Dewa. Dia juga tidak meragukan bahwa Dewa Raja Sisa kehendak memiliki kekuatan untuk meledakkan kekuatan di dalam dewa altar. Namun, Remnant Will ini telah menunggu lama di sini karena secara alami menunggu penerus. Itu tidak akan dengan mudah menghancurkan segalanya. Meskipun Anda bukan anggota dari Heaven Mending Rache, sangat jarang bagi seseorang untuk mengembangkan kekuatan ilahi yang sangat mirip dengan energi primal chaos. Anda memenuhi persyaratan untuk warisan? Melihat bahwa Zhao Feng telah benar-benar ditakuti, Raja Dewa Sisa Will melanjutkan, dan orang tua ini juga telah melihat bakat Anda melalui pertempuran sekarang. Ternyata pertempuran dengan kilin gelap itu adalah ujian. Ujiannya sangat mudah bagi Zhao Feng, tetapi mungkin akan sangat sulit bagi orang lain. Jadi, apakah itu berarti junior dapat mewarisi semua yang merupakan senior? Zhao Feng tersenyum dan bertanya. Dia benar-benar berharap bahwa kehendak sisa Raja Dewa ini akan memiliki beberapa ingatan tentang seni yang pernah dikultivasikan oleh tuannya. Anda benar pada poin itu. Namun, Anda benar-benar memiliki energi Destruction Dragon Rache pada Anda. The God King Remnant Will dengan hati-hati memeriksa Zhao Feng. Ras naga penghancuran. Mata Zhao Feng membeku, dan kemudian dia tiba-tiba teringat beberapa hal. Di era kuno, perlombaan mending surga adalah ras pasifis. Ia melakukan perjalanan di sekitar Fun Universe untuk memperbaiki lubang di luar angkasa. Sementara itu, ras naga penghancur hidup untuk kehancuran, spesies yang memperoleh energi dari pemusnahan yang sembrono. Dengan demikian, kedua ras memiliki dendam yang cukup dalam terhadap satu sama lain. Hati Zhao Feng menegang. Dia telah bersama dengan naga penghancur hitam selama ini, dan naga penghancur hitam berada di dimensi jubah ruang waktu sekarang. Apakah dia akan kehilangan warisan karena hal seperti ini? Meskipun dia memiliki keinginan yang lebih besar untuk seni, dewa-dewa tingkat dewa altar sendiri juga merupakan harta yang tak ternilai harganya. Bahkan tanah suci akan sangat tergoda olehnya. Pada saat ini, di dalam jubah ruang waktu, kucing kecil pencuri membuka mulutnya. Secara bertahap, energi ras naga penghancuran dalam jubah ruang waktu memudar, seperti halnya energi pada tubuh Zhao Feng. Junior sebelumnya bertarung dengan ahli ras naga penghancuran, tambah Zhao Feng. Dia benar-benar telah bertarung dengan Destruction Dragon Rache God Lord Tyrant Dragon sebelumnya. Kamu bisa menemukan tempat ini dan memenuhi persyaratan. Saya dapat memenuhi keinginan tuan saya dan meneruskan kitab suci Paramon kepada Anda. The God King Remnant Will mengangguk dan tidak terus berdebat.
Dia telah menunggu begitu lama sampai seseorang seperti Zhao Feng datang, dan Zhao Feng memiliki kekuatan dan bakat yang luar biasa, bahkan membuat seseorang dengan ingatan dan pengalamannya takjub. Paramount Scripture, Zhao Feng terkejut. Warisan di sini ternyata berbeda dari apa yang dia bayangkan. Paramount Scriptures adalah seni yang tingkatnya lebih tinggi dari seni tingkat dewa kelas atas. Bahkan seni tingkat dewa terbaik kelas atas hanya dapat dikembangkan ke puncak surga kedua, tapi Paramount Scriptures dapat bertahan sampai ke tingkat Raja Dewa. Petik 2. The God King Remnant Will melihat bahwa Zhao Feng bingung dan mulai menjelaskan. Ini seni. Zhao Feng dalam hati sangat gembira. Dia tidak akrab dengan konsep kitab suci Paramount karena kitab suci Paramount adalah keberadaan yang sangat istimewa. Paramount Scriptures tidak bisa langsung ditransfer ke orang lain, juga tidak bisa direkam menggunakan metode biasa. Seringkali membutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk sepenuhnya melestarikan dan menggabungkan Paramount Scripture ke dalam jiwa penerusnya, lanjut God King Remnant Will. Ini juga berarti bahwa mendapatkan kitab suci Paramount mungkin disertai dengan kematian Raja Dewa. Selain itu, jika seseorang ingin mendapatkan Paramount Scripture, dia harus menonton saat Dewa Raja melakukan seni, dan apa yang mungkin dipahami oleh dewa-dewa akan bergantung pada bakat dan keberuntungan mereka sendiri. Tidak kusangka akan seperti itu. Baru sekarang Zhao Feng mengerti betapa berharganya seni Dewa Surga ketiga. Tidak heran mengapa pelindung ras warisan surga tidak menyetujui permintaan Zhao Feng. Ketika guru masih hidup, dia adalah Raja Dewa dengan harapan mendapatkan gelar Dewa. Dewa Raja Sisa Will menghela nafas. Dengan penggantinya ditemukan, misinya selesai. Tuhan, pikiran Zhao Feng terguncang. Sepertinya dia telah meremehkan mantan Master Altar Dewa ini. Tingkat dewa-dewa terdiri dari 3 surga, dan hanya ketika seseorang mencapai penyelesaian surga ketiga seseorang dapat dianggap sebagai Raja Dewa. Namun, jalur seni bela diri tidak ada habisnya, dan itu penuh dengan variabel yang tak terhitung jumlahnya. Ada beberapa orang yang terus-menerus bisa menjadi lebih kuat dan mengatasi diri mereka sendiri. Dengan demikian, orang-orang ini diberi gelar Tuhan, menggantikan mereka di antara alam dewa kuno yang sunyi terkuat. Ada 2 jalan untuk menjadi dewa. Yang pertama adalah memiliki artefak leluhur yang lengkap. Artefak leluhur lengkap berisi energi asal dari semesta penggemar. Ketika seseorang menyatukan energinya sendiri dengan kekuatan ini, dia akan naik ke tingkat kekuatan yang baru dan menjadi dewa. Jalan kedua adalah mencapai kesempurnaan dalam 2 hukum dan kemudian dengan sempurna menggabungkan keduanya menjadi kekuatan yang bahkan lebih kuat. Tetapi memahami bahkan 1 hukum sepenuhnya sangat sulit, apalagi 2, dan kemudian seseorang harus menggabungkannya bersama di atas itu. Selama saya bisa mendapatkan Paramount Scripture, saya tidak akan mengecewakan majikan Anda. Saya akan memulai jalan menuju ketuhanan. Zhao Feng dengan tenang berkata, suaranya penuh dengan keyakinan. Bab 1490 Kitab Suci Primal Chaos. Selama saya bisa mendapatkan Paramount Scripture, saya tidak akan mengecewakan majikan Anda. Saya akan memulai jalan menuju ketuhanan. Zhao Feng dengan tenang berkata, suaranya penuh dengan keyakinan. Nak, kamu terlihat terlalu percaya diri. The God King Remnant Will tidak bisa menahan senyum. Bahkan di zaman kuno pun dia belum pernah mendengar tentang Dewa Surga pertama yang dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan menjadi dewa. Bahkan Dewa Surga kedua dengan bakat luar biasa tidak berani mengatakan hal-hal seperti itu. Tapi God King Remnant Will tidak berbicara dengan nada yang sepenuhnya menolak kemungkinan itu. Dia hanya sisa kehendak, jadi penglihatannya mungkin tidak seakurat itu, tapi dia merasakan ada sesuatu yang luar biasa tentang pemuda ini. Sebelum menyerahkan kitab suci Paramount kepada Anda, saya akan membantu Anda terlebih dahulu dalam menyegel energi primal chaos di dalam altar dewa ini ke dalam tubuh Anda. The God King Remnant Will kembali ke topik utama. Warisan dari Paramount Scripture sebenarnya hanya dia dan God Altar. Begitu Zhao Feng mendapatkan kitab suci Paramount, dia akan lenyap. Jadi, sebelum ini terjadi, ada hal lain yang perlu dia lakukan. Meskipun Dewa Altar 3 tingkat agak rusak, masih ada energi primal chaos tingkat Raja Dewa, yang sangat berharga. Energi primal chaos tingkat Raja Dewa. Jantung Zhao Feng berdebar kencang. Raja Dewa ini telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan jumlah serta kualitas energi primal chaos ini jauh lebih rendah daripada ketika dia masih hidup. Tapi sekali lagi, itu masih energi tingkat Raja Dewa.
Di masa depan, ketika Zhao Feng mencapai surga ketiga, dia akan dapat menyerap dan memahami energi ini, semakin meningkatkan peluangnya untuk menjadi Raja Dewa. Saya harus merepotkan senior. Zhao Feng mengucapkan terima kasih. The God King Remnant Will melanjutkan untuk membantu Zhao Feng menyegel energi primal chaos yang tersisa di God Altar di dalam tubuh Zhao Feng, di sebelah God Altar miliknya sendiri. Saat mengolah Paramount Scripture, Anda dapat memahami energi primal chaos ini, yang akan membantu dengan kecepatan kultivasi Anda, tambah Dewa Raja sisa-sisa. Kekuatan ilahi primal chaos tingkat Raja Dewa ini sangat mendalam, dan itu berisi pemahaman yang ditinggalkan oleh Raja Dewa. Jika dia menemukan kesulitan dalam berkultivasi, dia bahkan bisa menyerap sebagian dan langsung menembus kemacetan. Jika kamu benar-benar mencapai level dewa, maka aku akan senang jika kamu dapat membalaskan dendam tuanku dengan membunuh seseorang. The God King Remnant Will mengungkapkan sedikit kebencian. Saya akan melakukan semua yang saya bisa. Zhao Feng tidak berani menjamin apapun. Bagaimanapun, siapapun yang bisa menjadi Raja Dewa tidak mudah dibunuh. Musuh Raja Dewa ini tidak diragukan lagi adalah seseorang yang sulit dihadapi. The God King Remnant Will melambaikan tangannya, dan layar redup muncul, yang di atasnya adalah seorang lelaki tua bungkuk. Ras pelindung warisan surga? Zhao Feng terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kematian Raja Dewa ini akan terkait dengan ras warisan surga. Tidak heran kucing pencuri kecil itu tidak menunjukkan kepalanya saat mereka memasuki tempat ini. Jika Dewa Raja sisa kehendak melihat kucing peninggalan surga, akan sangat aneh jika memutuskan untuk meneruskan warisan kepada Zhao Feng. Bahkan mungkin ada kemungkinan bahwa itu akan meledakkan energi primal chaos yang tersisa untuk membunuh Zhao Feng. Pada saat yang sama, Zhao Feng juga memiliki perkiraan kasar tentang level pelindung. Dalam perlombaan warisan surga, seseorang yang bisa berdiri di atas utusan ilahi, tidak mungkin lemah. Tentu saja, Zhao Feng mungkin bahkan belum melihat keseluruhan ras warisan surga di belakang sana. Singkatnya, ini adalah balapan yang tidak bisa diremehkan. Meskipun guru tidak dibunuh oleh orang ini, dialah yang paling terlibat. The God King Remnant Will harus meluangkan waktu untuk mengingat sebelum akhirnya mengatakan ini. Bagaimanapun, itu hanya kehendak sisa. Setelah semua waktu berlalu, dia benar-benar tidak mengingat banyak. Setelah beberapa lama, energi primal chaos di God Altar disegel di sebelah God Altar Zhao Feng. Sekarang, waktunya untuk acara utama. Junior, lanjutkan Paramount Scripture of God King Chaos Spirit. The God King Remnant Will menatap Zhao Feng. Misinya telah berakhir. Roh Dewa Raja Chaos mungkin adalah tuannya. The God King Remnant Will menyatu dengan God Altar 3 tingkat di bawah. Seluruh Dewa Altar berubah menjadi lampu bintang berkelap-kelip yang mengalir ke Zhao Feng. Zhao Feng berdiri tak bergerak, merasakan semua yang sedang terjadi. Secara bertahap, semua jenis informasi dan pemahaman muncul di benak Zhao Feng, begitu banyak sehingga Zhao Feng tidak punya waktu untuk membacanya. Energi ini! Di dalam God Altar, Dewa Raja sisa kehendak yang tersisa berseru dengan terkejut. Saat dia menyampaikan kitab suci Paramount kepada Zhao Feng, dia bisa merasakan situasi dalam jiwa Zhao Feng. Tubuh jiwa petir Zhao Feng tidak berarti apa-apa baginya, tetapi mata Dewa ke-9. Saat mencetak Paramount Scripture, God King Remnant Will menemukan bahwa hanya mata kiri Zhao Feng yang merupakan zona terlarang yang tidak bisa dia lihat. Energi mata Dewa ke-9, master dari sisa kehendak ini adalah Raja Dewa yang telah melihat Dewa Mata Dewa sebelumnya, jadi dia agak akrab dengan jenis energi ini. Sepertinya aku benar-benar salah menilai kamu. Bahkan tanpa kitab suci Paramount, Anda akhirnya akan menjadi dewa. The God King Remnant Will memberikan tawa pengertian. Pada titik ini, sebagian besar pikiran Zhao Feng tertuju pada kitab suci Paramount. Pemahaman dan informasi mendalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Dan Zhao Feng menyadari bahwa informasi ini menyatu dengan jiwanya, sangat tertanam di dalamnya. Ini juga berarti bahwa, jika Zhao Feng ingin menyampaikan informasi ini kepada orang lain, jiwanya akan mengalami kerusakan parah. Tidak heran Paramount Scripture tidak dapat diteruskan melalui metode biasa. Zhao Feng akhirnya mengerti. Altar dewa dalam dimensi kacau menghilang sedikit demi sedikit, informasi di pikiran Zhao Feng menjadi semakin lengkap. Pada titik tertentu, Dewa Altar 3 tingkat dan sisa Raja Dewa akan benar-benar lenyap. Kitab Suci Primal Chaos, isi dari Kitab Suci Paramount di benak Zhao Feng jelas dan lengkap.
Kitab suci Primal Chaos berisi metode kultivasi yang membawa seseorang dari surga pertama sampai ke tingkat Raja Dewa. Saat pertama kali berkultivasi, seseorang dapat dengan cepat memadatkan energi Primal Chaos. Tentu saja, ini hanyalah bentuk energi Primal Chaos yang baru lahir. Saat seseorang membudidayakan lebih banyak, energi Primal Chaos akan berkembang. Energi Primal Chaos dapat menghasilkan banyak hal dan dapat melawan banyak hal. Itu adalah salah satu jenis energi tertinggi di alam semesta. Menurut kata-kata Dewa Raja Chaos Spirit, jika seseorang mengolah seni ini dengan sempurna, mengembangkannya menjadi bentuk akhirnya, seseorang dapat menghasilkan sepotong Primal Chaos Origin. Saat ini, Zhao Feng tidak dapat memahami apa perbedaan antara energi Primal Chaos dan Primal Chaos Origin. Mungkin itu hanya perbedaan level. Tentu saja, dia secara alami akan mengerti begitu dia mencapai titik itu. Selain metode untuk menumbuhkan energi Primal Chaos Scripture juga berisi banyak keterampilan tempur dan rahasia dari Heaven Mending Rache, membuatnya sangat berharga. Tanpa sepatah kata pun, Zhao Feng duduk bersila di lantai dan mulai berkultivasi. Untuk membangun fondasi yang baik, Zhao Feng memilih untuk mulai berkultivasi dari bagian Dewa Langit pertama. Untuk langkah pertama, Zhao Feng mengambil sepotong energi Primal Chaos yang awalnya dia miliki dan mulai memperbaikinya. Beberapa saat kemudian, potongan energi Primal Chaos ini berhasil menyatu menjadi kekuatan ilahi Zhao Feng. Sekarang, bahkan tanpa menggunakan teknik asal Chaos Heaven Void, Zhao Feng masih memiliki sepotong energi Primal Chaos dalam kekuatan ilahinya. Sekarang, dia perlu mengubah semua kekuatan ilahi menjadi energi Primal Chaos. Zhao Feng berkultivasi dalam jubah ruang waktu selama 5 tahun, tetapi di dunia luar, hanya 10 hari telah berlalu. Saya telah mengubah 80% dari kekuatan ilahi saya menjadi energi Primal Chaos. Zhao Feng membuka matanya. Zhao Feng tidak menjadi lebih kuat dalam seluruh proses ini. Bagaimanapun, kekuatan ilahi asal Chaos-nya juga sangat kuat. Sekarang dia mengubah kekuatan ilahi menjadi kekuatan ilahi Primal Chaos, dia tidak bisa tumpang tindih dengan kekuatan ilahi asal Chaos. Dia pada dasarnya meninggalkannya. Tapi begitu Zhao Feng telah sepenuhnya mengubah kekuatan ilahinya menjadi kekuatan ilahi Primal Chaos, itu akan jauh lebih kuat daripada kekuatan ilahi asal Chaos. Dan itu memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada kekuatan ilahi asal Chaos. Pada 80%, pertobatan lebih lanjut akan agak sulit, jadi Zhao Feng memutuskan untuk mengakhiri pengasingannya. Dimensi kacau ini dulunya dipertahankan melalui kekuatan altar Dewa Raja Dewa. Sekarang setelah altar dewa dan kekuatan ilahi Primal Chaos di dalamnya telah lenyap, dimensi ini menjadi tidak stabil dan tidak akan ada lama. Dalam dimensi rahasia naga kuning, di hutan pegunungan tertentu, beberapa dewa-dewa bersembunyi. Shadow Stream Peak telah kehilangan satu dewa-dewa, jadi masing-masing pihak sekarang memiliki 3 dewa-dewa. 6 dewa-dewa telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik. Berbagai binatang tingkat dewa sejati telah berjalan melewati mereka tanpa menyadarinya. Kenapa anak itu belum keluar? Mungkinkah dia mati? Master Istana yang Murni dan Master Puncak Arus Bayangan saling mengirim pesan. Sudah 10 hari sejak Zhao Feng berkelana ke dimensi tersembunyi itu. Kami akan menunggu 5 hari lagi. Jika anak itu masih belum keluar, kita akan menerobos masuk dan melihat apa yang terjadi. Master Puncak Shadow Stream memiliki ekspresi redup. Sebenarnya, dia lebih suka Zhao Feng membawa harta karun itu bersamanya. Jika Zhao Feng mati di dalam, itu berarti di dalam sangat berbahaya. Bahkan jika mereka berenam bekerja sama, mereka akan merasa sangat sulit untuk memasukkan harta karun itu. Pada saat ini, riak spasial yang kuat datang dari bawah tanah. 6 dewa Tuhan benar-benar menyembunyikan diri mereka sendiri, jantung mereka berdebar-debar karena ketidaksabaran. Sosok perak melesat dari tanah, disertai semburan energi kacau. Untuk disambut di sini oleh dewa-dewa dari 2 faksi bintang 5, Zhao ini benar-benar merasa terhormat. Zhao Feng mengamati daerah itu dan terkekeh. Dia benar-benar merasakan kita. Master Istana yang Murni terkejut. Lupakan saja, lakukan seperti yang kita rencanakan. Master Puncak Arus Bayangan mengirim pesan kepada semua dewa-dewa lainnya. Shadow Twist Arai. Bayangan di tanah menggeliat, berubah menjadi duri hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul menjadi susunan khusus, dan mulai dengan cepat menutupi Zhao Feng. Pada saat yang sama, 3 dewa istana yang murni dewa muncul di langit.
Api merah yang membakar keluar dari tubuh mereka, membuat seluruh dunia menjadi merah. Palem yang murni, 3 dewa-dewa menggunakan teknik rahasia istana yang murni, memadatkan energi mereka menjadi 3 telapak tangan berapi-api besar yang meluncur ke tanah. Di bawah kekuatan ini, hutan pegunungan langsung musnah, hanya menyisakan Zhao Feng. Pada saat yang sama, Shadow Stream Peak Master dan God Lord Cloud Moon mendekat dari timur dan barat. Tebasan awan wispy ilusi surga, God Lord Cloud Moon melambaikan Cold Moon sabrenya, melepaskan awan kabut yang luas. Di dalam kabut ini, bilah cahaya bulan ilusi yang tak terhitung jumlahnya melolong. Master Puncak Shadow Stream juga membentuk salah satu gerakan pembunuhannya. Cakar perak di tangannya menciptakan 5 paku hitam yang menembus udara menuju Zhao Feng. Dalam sekejap, penyergapan yang dilakukan oleh 6 Dewa Lord dengan semua fokus dan upaya mereka dipicu. Dunia bergemuruh saat niat membunuh yang tak ada habisnya berkumpul di Zhao Feng. Surga kedua dewa-dewa akan dikutuk, dan bahkan puncak surga kedua hanya akan berhasil bertahan dengan luka berat. Aku telah menyelamatkan nyawa anjingmu sekali, tetapi tampaknya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan datang untuk mengirim dirimu sendiri sampai mati. Dalam menghadapi serangan ini, Zhao Feng tetap dingin dan acuh tak acuh, bahkan sedikit kesal. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?